Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahadana Cairun dengan NIM 243200311 dengan judul laporan penjualan bunga. Bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang penjualan. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian adalah penjualan produk bunga, baik untuk kebutuhan pribadi, acara maupun dekorasi. Penjualan bunga yang semula dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke sistem berbasis komputer untuk memudahkan proses transaksi, pencatatan hingga pengolahan stok. Sistem penjualan bunga yang terkomputerisasi dapat membantu pemilik usaha dalam mengolah data pelanggan, transaksi penjualan, stok bunga, dan laporan penjualan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kegiatan operasional menjadi lebih terorganisir, lebih akurat, dan dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Oleh karena itu, dalam laporan ini akan dibahas mengenai perancang dan implementasi sistem penjualan bunga berbasis data untuk mendukung aktivitas penjualan yang lebih modern dan profesional. 2. Itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah: 1. Bagaimana merancang sistem penjualan bunga yang efektif dan efisien. 2. Itu bagaimana mengolah data transaksi pelanggan dan stok bunga secara terstruktur. 3. Itu bagaimana sistem dapat membantu pemilik usaha dalam membuat laporan penjualan. 3. Itu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk merancang dan membangun sistem penjualan bunga berbasis database untuk mempermudah. 2. Itu untuk mempermudah pencatatan transaksi penjualan dan pengolahan data pelanggan serta stok bunga, untuk menyediakan laporan penjualan yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan. 4. Itu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pemilik usaha mampu dalam mengolah transaksi dan dapat pelanggan secara otomatis dan rapi. 2. Itu bagaimana konsumen mempercepat proses transaksi dan meningkatkan keputusan layanan. 3. Itu bagaimana bagian penelitian menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi berbasis database. Nomor 4 itu bagian pengembangan teknologi menjadi salah satu kontribusi dalam penerapan sistem informasi pada stok usaha kecil dan menengah atau UKM. 5. Itu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu dalam laporan ini dibatasi pada sistem hanya mencapai proses transaksi penjualan bunga atau tidak termasuk pemesanan online atau pengiriman. Data yang dikelola meliputi data pelanggan, data pegawai, data bunga, dan transaksi penjualan.
Sistem dibangun berbasis lokal atau offline menggunakan MariaDB dan antarmuka terminal. Laporan difokuskan pada aspek implementasi sistem manajemen data penjualan bunga, bukan pada analisis keuangan atau pemasaran. Bab 2 itu tinjauan pustaka. 2.1-nya pengertian basis data. Basis data atau database itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Menurut Connell, Lilly, dan Beck 2015, basis data merupakan suatu kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama-sama agar dapat digunakan oleh berbagai aplikasi dengan cara yang efisien dan sesuai kebutuhan. 2.2 Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu mengelola dan mengakses basis data, atau DBMS memungkinkan penggunaan untuk melakukan penyimpanan, pengambilan, dan mengelola data secara efisien dan aman. Fungsi utama DBMS itu menyediakan antarmuka untuk pengolahan data. 2. Menjamin integritas dan keamanan data, menyediakan kontrol akses pengguna, mendukung transaksi data secara aman. Konsep ERD, relasi dan normalisasi. ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam basis data. Relasi dalam basis data. Relasi adalah hubungan antara tabel di dalam basis data. Setiap relasi dibentuk dengan menghubungkan primary key di satu tabel ke foreign key di tabel lain. Normalisasi adalah promosi untuk mengorganisasi data dalam basis data agar terhindar dari duplikat dan inkonsistensi data. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tahap normal form. 2.4 yaitu studi literatur sistem serupa. Beberapa penelitian dan sistem serupa telah dikembangkan dalam bidang penjualan berbasis komputer, di antaranya itu sistem penjualan toko bunga berbasis web, yaitu dalam studi oleh Andriani 2020. Sistem penjualan toko bunga dikembangkan secara online berbasis web untuk memudahkan pelanggan melakukan pemesanan. Sistem informasi penjualan barang menggunakan MSQL. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna basis data seperti MSQL dapat meningkatkan efisien pengolahan transaksi dan stok barang secara signifikan dibandingkan metode pencatatan manual. Implementasi sistem penjualan berbasis desktop. Secara desktop sering digunakan oleh usaha kecil dan menengah karena mudah dioperasikan tanpa koneksi internet, serta dapat digunakan secara offline dengan pengolahan data lokal melalui MariaDB atau
SQLite. Bab 3 yaitu perancangan basis data. Perancangan basis data yaitu 3.1 deskripsi sistem atau studi kasus. Sistem penjualan bunga yang dirancang bertujuan untuk membantu pemilik usaha dalam mencatat transaksi penjualan, mengelola data pelanggan, stok bunga, dan pegawai secara terstruktur menggunakan basis data lokal berbasis MariaDB. Sistem ini dirancang untuk pengguna offline melalui antar muka terminal sehingga dapat digunakan secara langsung tanpa membutuhkan koneksi internet. Proses yang ditangani sistem meliputi pendapatan pelanggan, input data bunga, pencatatan transaksi penjualan, pembuatan laporan bertujuan berdasarkan periode waktu. Di sini ada 3.2 itu identifikasi entitas dan atribut. Berdasarkan studi kasus, entitas utama dan atributnya adalah entitas pelanggan, pegawai, bunga, transaksi, detail transaksi. Atributnya itu ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, ID pegawai, nama, jabatan, nomor telepon, ID bunga, nama bunga, jenis harga stok, ID transaksi, ID pegawai, tanggal ID pelanggan, total harga, atribut ID detail transaksi, ID bunga, jumlah subtotal. Di sini ada 3.3 itu entity relation atau entity relationship diagram atau ERD. Ini ERD-nya saya ambil di waktu penugasan. Sama ini lagi 3.4-nya itu ke ERD ke tabel relasi. Di sini ada pegawai, transaksi pelanggan, ada detail transaksi dan bunga. Di pegawai itu ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, nomor telepon. Di transaksi itu ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, ID pegawai. Di pelanggan itu ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Detail transaksi ada ID detail transaksi, ID bunga, jumlah subtotal. Di bunga itu ada ID bunga, nama bunga, hapus, start. 3.5 itu ada normalisasi tabel. Di 3.5 ada normalisasi tabel. Satu itu Price Normal Form atau INF. Di sini ada dua, semua atribut memiliki nilai atomik. Tidak ada multi value atribut. Dua itu Scone Normal Form. Secara atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada primary key. Misalnya nama bunga, harga stok tergantung penuh pada ID bunga. 3 NF normal form itu tidak ada ketergantungan transitif. Contoh total harga pada tabel transaksi dihitung dari detail transaksi
tapi disimpan untuk efisien laporan book sebagai atribut turunan. Ini ada desain struktur tabel. Ini tabel bunga, tabel pelanggan, tabel pegawai. Bab 5 yaitu implementasi basis data. Bab 4. Bab 5 implementasi basis data. Spesifikasi sistem dan tools. Sistem ini dibandingkan dengan spesifikasi perangkat lunak dan tools sebagai berikut. Di sini ada komponen dan spesifikasi. Di dalam komponen itu ada bahasa pemrograman, database, dan antarmuka database. Spesifikasi itu ada SQL, ada MariaDB, dan terminal. Komponen Piot. Di dalam komponen dan spesifikasi komponen itu ada platform dan tools pendukung. Di spesifikasi itu sistem operasi dan behavior HDSQL atau PHPMY admin jika ingin uji. Alasan pengguna MariaDB open source dan ringan, kompatibel dengan MSQL, mendukung operasi relasional secara penuh, cocok untuk aplikasi berbasis lokal offline. Ini ada pembuatan database dan tabel menggunakan SQL. Ini pembuatan tabel pelanggan. Di sini ada pembuatan tabel pegawai, tabel pelanggan, pembuatan tabel bunga, dan pembuatan tabel transaksi, pembuatan detail proyek. Implementasi relasi. Relasi antara tabel dilakukan dengan penggunaan foreign key seperti pada struktur di atas. Berikut adalah visual relasi antara tabel. Ini pelanggan, pegawai, transaksi, bunga. Dengan relasi ini data antara entitas dapat saling terhubung dan diolah secara konsisten. Contoh query SQL. Insert menambahkan data, insert intro pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Di sini di bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan 5.1 yaitu kesimpulan berdasarkan hasil perancang dan implementasi sistem penjualan bunga berbasis database yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu sistem penjualan bunga yang dirancang berbasis MariaDB dan menggunakan antarmuka
terminal telah berhasil dibuat dan mampu menangani proses utama, transaksi penjualan, serta laporan penjualan. Implementasi basis data relasional menggunakan pengolahan data menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah untuk dimodifikasi atau diakses kembali. Relasi antara tabel melalui penggunaan primary key dan foreign key memperkuat integritas data dalam sistem. Sistem yang dibangun dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola data secara lebih akurat dan cepat, sehingga mengurangi risiko kesalahan yang biasa terjadi pada pencatatan manual, serta menyediakan laporan penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan. Di sini ada, dengan menerapkan prinsip normalisasi, database yang dirancang mampu 5.2 yaitu saran. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan lebih lanjut, yaitu perkembangan sistem berbasis web, perkembangan sistem berbasis web atau desktop, perkembangan sistem berbasis web atau desktop GUI untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Ya, 2 yaitu integrasi modul pemesanan dan pengiriman. Sistem dapat dikembangkan untuk mencakup fitur pemesanan online dan pengolahan pengiriman bunga guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 3 yaitu backup dan keamanan data. Perlu ditambahkan fitur backup otomatis dapat pengamanan data untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau kesalahan operasional. 4 itu perhatian pengguna. 5 itu pengunjung lebih lanjut. Sistem perlu diuji dalam berbagai kondisi dan skenario bisnis yang berbeda agar stabilitas dan skalabilitasnya dapat dipastikan, terutama jika usaha berkembang menjadi lebih besar atau kompleks.